Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadwata wa farij bil qurba tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib husnul hawatim wa yastasqil ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-qurbata wa farju bihi al-qurbata min hawaij wa tunalu bil raghaib husnul hawadin ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وفرج به الكرب وتقدام الحوائج وتنال الرغائب حسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim kuliah subuh Masjid Jami Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kuliah subuh pada pagi hari ini, membahas tentang kitab Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala namun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Ya ibna Adam, istahyi minni." Wahai manusia, Ibnu Adam itu manusia. Ya ibna Adam, istahyi minni. Wahai manusia, malulah kepadaku. Inda maksiatika, ketika kamu maksiat.
Jadi kalau kita maksiat, mikir-mikir dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui langkah kita, perbuatan kita. Semua yang kita lakukan Allah tahu. Jadi malu bahwa Allah akan tahu apa yang kita kerjakan, perbuatan kita, perbuatan buruk yang kita kerjakan, Allah akan pasti tahu. Dan Allah akan memperlihatkan, akan memperhitungkan kelak di hari kiamat apa yang kita perbuat. Wa ana astahyi minka, kata Allah, aku malu kepadamu yaumul aradul akbar, di mana pada hari kiamat anni u'adzibuka, aku akan siksa kamu. Orang yang maksiat lalu perhitungkan bahwa yang diperlakukan, yang dilakukannya nanti akan dibalas oleh sesuatu. Allah malu kepada hambanya bahwa nanti di hari kiamat dia akan disiksa. Tandanya bahwa Allah kasihan kepada hambanya. Ya ibn Adam, hei ibn Adam, tub, katanya, ilayya, tobatlah kamu kepadaku. Kita disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tub ilayya, gitu. Akramaka karomatal anbiya. Kalau kamu sering bertobat kepadaku, mohon ampun segala dosa-dosa yang pernah kau lakukan, kemudian kau bertobat, maka aku akan muliakan sebagaimana aku memuliakan orang. Nabi-nabi Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa, dan seandainya Nabi punya dosa dan sebelum dan sesudah, seandainya Nabi punya dosa sebelum dan sesudah, Allah sudah maafkan. Tapi Nabi senantiasa memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100, dalam sehari 70, bahkan mengatakan ada yang mengatakan 100 kali sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tiap kita dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tobat yang asyik tuh, tobat yang nikmat itu malam bangun. Ketika mengucapkan astagfirullah, merenungkan satu persatu dosa-dosa kita sejak kita balik. Astagfirullahaladzim, kita bayangkan dosa-dosa kita, dosa dari dosa kecil sampai dosa. Ucapkan ampunkan segala dosa-dosa hamba ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Hamba adalah hamba yang banyak dosa itu. Dalam ucapan tobat itu apa yang kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala? Hubungan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan sebagaimana Allah memuliakan para nabi. Ya ibn Adam, la yuhawwilu qalbaka anni. Wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah kau berpaling dariku. Jangan sedikit kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, jangan kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni, jika kamu berpaling dariku, ukhidalaka fala ansuka, maka aku akan menjauhkanmu, fala ansuka, maka aku tidak akan menolongmu. Masya, kalau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah, maka Allah tidak akan tolong. Fala ansuka, maka aku tidak akan tolong. Ya ibn Adam, laula qiyani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanat. Wahai ibn Adam, seandainya kau bertemu denganku di hari kiamat, kau mempunyai kebaikan-kebaikan misla ahlul ardh, lam
aqbal minka. Banyak kebaikan-kebaikan di dunianya. Kebaikan kamu itu sebanyak apa yang ada di bumi. Kebaikan-kebaikan yang ada di bumi. Lam aqbal minka. Aku akan tidak akan terima kebaikan-kebaikan ketika di dunia. Hatta tasaddaqo, sehingga kau bersedekah biwa'idi dengan janji, biwa'di dengan janjiku, wa'idi dan ancaman. Kamu punya kebaikan-kebaikan di dunia ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu mau bersedekah, mengeluarkan hartamu untuk memperjuangkan agama Islam, untuk demi jaya Islam, untuk demi berkembangnya Islam, untuk berkembangnya dakwah Islam. Sedekahkan harta, sedekahkan untuk perjuangan Islam. Jangan takut kalau harta yang kita sumbangkan, kalau harta yang kita berikan kepada keperluan-keperluan hajat orang lain, terutama hajat orang muslim, maka Allah akan tambah. Falyajdaj. Terus akan ditambah, tidak akan rusak harta yang kita sedekahkan. Maka pada kesempatan yang baik ini, insyaallah tanggal 31 Agustus saya akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholah Raudhatul Jannah, tempat tinggal saya di tempat itu. Jadi bagi siapa yang ingin mempunyai kelebihan hartanya, silahkan dengan sumbangan ini. Bukan untuk saya pribadi, bukan sama sekali. Saya ingin mengundang kiai, saya ingin dakwah di Musholah Raudhatul Jannah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada kelebihan harta dari kita semua, dari beberapa jamaah semuanya yang antusias tentang dakwah Nabi Muhammad SAW untuk kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Silakan, saya tunggu, saya udah share di grup, bang silakan. Yang mau silakan ditransfer saya. Ini karena Allah, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dakwah kita berjalan dengan sesuai. Saya panggil kiai dari Banten untuk berceramah. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir pada tanggal 31, semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Kita lanjutkan. Yabna Adam, ini ana ar-razzaq katanya. Ana ar-razzaq katanya. Sesungguhnya aku adalah zat yang memberikan rezeki, ar-razzaq. Wa antal marzuq, sedangkan kau adalah orang yang diberikan rezeki. Allah, saya adalah ar-razzaq, orang yang zat yang maha memberi rezeki, wa antal marzuq, dan kau adalah orang yang diberikan rezeki. Wa ta'lamu anni ufika, kau tahu aku yang memberikan rezeki tersebut. Bukan dari mana rezeki kita kalau bukan dari Allah. Cuman syariatnya, rezeki melalui kita kerja, syariatnya melalui kita usaha yang kita kerjakan dari pagi sampai sore banting tulang, itu semuanya adalah pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang diuji dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi belum dapat duit seperak pun, ketika mau pulang baru Allah beri itu rezeki cuma 25 perak. Dulu cerita ulama-ulama dulu cuma 25 perak ketika mau pulang dari pagi sampai sore, rezeki belum dapat, diusahakan dari pagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Sebelum Allah memberikan rezeki kepada orang itu, maka Allah akan uji sabarkah dia ketika mencari rezeki. Beda dengan orang yang rezekinya sudah mengalir
sudah memang penghasilannya tetap. Tapi kita harus lihat orang-orang yang banyak kekurangan untuk mencari rezeki. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang untuk mencari rezeki. Fala tatruk, oleh karena itu fala tatruk taati, maka janganlah kalian meninggalkan taat kepada aku. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemar Allah mah dipinta senang. Ya Allah, limpahkan rezekimu kepada kami, kepada keluarga kami sebanyak-banyaknya, karena kebutuhan kami sangat banyak. Senang Allah, nggak benci Allah. Silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki sebanyak-banyaknya. Berikan rezeki yang halal buat kami ya Allah, senang. Tapi kita ketika dipinta untuk peringatan Maulid aja susah buat keluarinnya. Itu kata mikir dulu. Ini datang nih buat peringatan Maulid, buat gurunya ada acara hajat, susah mikir dulu kan ada contoh. Itu buat sumbangan anak-anak yatim, mikir dulu. Padahal itu kita boleh minta, Allah kasih, tapi ketika dipinta buat anak yatim berat karena manusia kadang-kadang begitu ya. Jadi pada tatruk taati, maka jangan kau tinggalkan taat kepada aku bisa dari rezeki, dengan sebab rezeki. Dengan sebab rezeki jangan tinggalkan taat. Fa innaka, maka sesungguhnya kau intarakta taati bisa dari rezeki, jika kau meninggalkan taat dengan sebab rezeki yang aku berikan kepadamu, aujabat alaika uqubat, maka wajib kamu akan mendapatkan siksa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang pelit bin kikir alias medit gitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang dermawan. Makanya hisaban yang besar adalah orang-orang yang kaya, yang banyak hartanya, yang gak mau ngeluarin hartanya. Itu hisabannya besar. Orang dermawan justru akan terdepan masuk surga. Ya, akan terdepan masuk surga. Ketika dermawan itu rajin menginfakkan hartanya, maka mereka berebut masuk ke surga. Di antaranya orang kaya, orang-orang yang haji, ya, orang-orang yang berilmu. Mereka berlomba-lomba semua untuk masuk surga, tapi mereka berhujah orang empat itu agar orang kaya didahulukan untuk masuk surga. Orang berilmu tidak akan bisa menuntut ilmu tanpa ada sahwatul aghniyah, tanpa ada kasih sayang orang kaya untuk mendermakan kepada orang kaya. Maka orang kaya yang suka menitipkan hartanya kepada orang yang sedang mendidik, sedang belajar di pondok pesantren, atau orang kaya yang mempunyai anaknya dititipkan di pondok pesantren, maka nanti yang masuk surga bukan anak, bukan santri yang dimasukkan ke pesantren yang masuk surga. Orang tuanya boleh jadi bodoh, tidak bisa tahu apa-apa. Tapi nanti yang akan masuk surga duluan adalah orang tua yang membiayakan anaknya. Orang tua yang antusias kepada saudara-saudara tetangganya yang mondok. Nah, kamu mondok di mana, nak? Di Pak, di Jawa. Masya Allah, luar biasa. Siapa namamu, anakmu? Bola, anak siapa? Lihat orang boleh. Nih, buat kamu 1 juta, Insya Allah. Kira, buat kamu 1 juta mondok. Nanti orang tersebut, anak itu akan berdoa, ya Allah, bawa orang tua itu bersama ke dalam surga. Tapi nanti, kata Allah, orang yang dermawan tersebut akan dimasukkan lebih dahulu ke dalam surga. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Wa syu'batul khamsatu wal khamsuna al-ihsan ilal abawain. Cabang iman yang ke-55 itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Masuk kepada cabang iman, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kadang-kadang kita kalau udah enak, udah hidup makmur, lupa orang tua. Ya.
Tetap, apalagi kita harus sering mendoakan kepada orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap sholat jangan tinggalkan ngedoain orang tua. Jangan tinggalkan. Kata ulama, jika kita meninggalkan mendoakan untuk kedua orang tua, maka kita sudah dimasukkan kategori orang yang maksiat. Doakan. Pirang bara ada orang tua kita dibacain Fatihah, susul diruhi Abi bin Abi. Fatihah. Itu susul diruhi Abi bin Abi. Fatihah. Bacakan suratul Fatihah buat orang tua. Kata Nabi, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Ayatnya jelas sekali. Waisul Qarni, seorang waliullah, terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Sampai sahabat bingung. Umar, kau pergi ke Yaman, disuruh pergi ya. Cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doanya kepadanya, apapun yang kau minta, kau akan diberi, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran. Umar ibn Khattab dari Makkah ke Yaman nyebrang, dicari siapa, orang nggak terkenal di bumi tapi di langit terkenal. Cari banyak kesana nggak tahu. Ciri-cirinya apa ya Rasul? Ciri-cirinya tangannya ada cacat sedikit, ada bekas luka, dia punya penyakit. Dicari, lihat orangnya tingkah lakunya gini-gini, dikasih tahu sifatan orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu Uwais Al-Qarni? Ya, saya diberitahu oleh Rasulullah SAW. Saya mohon kepadamu, doakan kami Uwais Al-Qarni. Saya butuh hajat gini. Wah, dengan rasa rendah dan tawar, saya ada hamba yang lemah, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dengan kelemah lembutan Uwais Al-Qarni, dia nggak merasa nggak mau mendoakan. Tapi ini adalah perintah Rasulullah SAW, kata makanya didoakan juga. Begitu diceritain, berikut diteliti, apa keistimewaan Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa berbaktinya ke Uwais Al-Qarni, luar biasa. Ibunya pengen sekali membayar haji, bingung biaya dari mana. Cukup bekal yang sangat banyak untuk berangkat haji. Tapi Uwais Al-Qarni gak putus asa, dia kerja. Akhirnya apa? Oh, menjadi baik. Insya Allah yaitu kau akan berangkat bersama saya ke Mekah. Uwais Al-Qarni bahwa tiap pagi itu gendong yang namanya kambing kecil, kambingnya masih kecil. Terus tiap pagi ke atas bukit. Naik bukit, dia bawa kambing. Pulang dari bukit, dia naik. Terus pulang. Orang kampung bilang Uwais Al-Qarni orang gila. Stres katanya, kambing dibawa-bawa sampai gede. Ternyata ini politik Uwais Al-Qarni. Dia belajar olahraga, menguatkan otot agar fisiknya kuat membawa ibunya. Sampai beban kambing itu sampai besar dibawa, nggak ada rasa capek. Dari bawah sampai ke bukit, turun lagi, itu lagi kambingnya begitu. Akhirnya apa? Digendongnya ibunya, nggak kerasa apapun. Enak, nikmat, lebih nikmat lagi membawa ibunya digendong. Ya, terjadi kemudian itu. Ya Allah, sampai di langit Uwais Al-Qarni terkenal di golongan malaikat. Ya Allah, mereka mendapatkan titel waliullah. Luar biasa Uwais Al-Qarni tersebut. Nabi bersabda, birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati was sawmi wal haji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Berbuat baik kepada orang tua itu lebih baik
baik daripada sholat. Sholat kan banyak. Lebih baik daripada sholat. Lebih baik daripada puasa. Lebih baik daripada berhaji. Lebih baik daripada umrah. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini tanpa orang tua kita tidak akan berada di muka bumi. Tanpa orang tua kita akan tidak tahu pengetahuan, tidak bisa membaca dan menulis bicara yang baik. Maka orang tua dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang paling utama. Sebelum kita dimasukkan ke SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi, maka yang mengenalkan huruf-huruf itu, yang mengenal membaca adalah ibu. Karena ayah sibuk di rumah. Ibu lebih tahu keadaan kita ketika kita masih kecil, cara membaca, cara melafalkan, mengucapkan kata-kata yang baik, sopan santun sebelum diajarkan di sekolah, maka ibu mengajarkan tata krama. Berbuat baik terutama daripada sholat, sedekah, puasa, haji, umrah, jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadin idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimain." Tidaklah melarang seseorang. Tidak akan melarang seseorang idza arada apabila dia ingin mensedekahkan hartanya. Dijamin oleh Nabi. Ini hadisnya. Ma'ala hadi tidak akan melarang jika seseorang bersedekah dengan sedekah ayyaj'alaha, dia sedekahkan sedekahnya untuk kedua orang tua. Kita sedekahkan harta kita khusus buat kedua orang tua kita. Tidak akan melarang. Orang tua kita punya duit sebesar apa? Kiri 1 juta, 2 juta. Jangan takut. Jaminan Rasulullah SAW. In kana muslimina, jika orang tua kita Islam. Orang itu malah ibunya masih Kristen atau non Muslim, itu disedekahkan, nggak akan sampai. Nggak akan, karena udah beda akidah, kita ini dilahirkan dari keturunan Muslim, fayaqulu, bukan dia orang Muslim, fayaqulu liwalidayhi ajruha, maka bagi orang tuanya itu mendapatkan pahala apa yang diberikan. Bagi keduanya itu, orang tuanya itu mendapatkan pahala yang diberikan, pahala sedekah tersebut. Wa yakunu lahu mislu ajri wujudi, dan adalah baginya itu umpama pahalanya. Min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Ya orang sesuatu apapun pahala yang diberikan kepada orang tua itu, ya Allah, akan luar biasa. Ya ini kan apa namanya, ngabibita kalau kata Rasulullah bilang. Ngabibita bahasanya, supaya ada kesesaran, rasa ingin, tertarik. Ada lagi bahasanya. Ngabibita apa ya? Yang pantas Rasulullah. Pak dia apa? Ngabibita bahasanya. Ngabibita. Begitu. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man hajja walidihi ba'da wafatihi, siapa orang yang menghajikan orang tuanya ketika udah wafat.
Orang tua kita udah wafat, tapi belum sempat haji. Kita punya rezeki banyak, kita hajikan orang tua kita. Man hajjah an walidihi ba'da wafat. Siapa orang yang menghajikan orang tuanya setelah orang tuanya wafat, kata walidihi hajjatan, maka Allah akan tuliskan baginya kedua orang tuanya haji. Udah tulis haji. Ya Allah, luar biasa. Sudah ditulis haji. Wa kataba lahu bara'atan minan nar, dan Allah bebaskan baginya api neraka. Allahu Akbar. Dibebaskan kita dari api neraka, kita sanggup menghajikan orang. Kalau nggak sempat haji ya jangan sekarang susah untuk berhaji. Bukan duitnya yang susah, waktunya yang panjang. Nah kalau kita sempat punya duit umroh,